The show starts in 5, 4, 3, 2, 1. Saya akan menjelaskan sedikit tentang sejarah komputer. Charles Babbage, seorang matematikawan asal Inggris yang pertama kali mengemukakan gagasan tentang komputer yang dapat diprogram. Beliau lahir di London, Inggris pada tanggal 25 Desember 1792. Sebagian dari mesin yang dikembangkannya, tapi tidak selesai, sekarang dapat dilihat di Museum Sains London. Pada tahun 1991, dengan menggunakan rencana asli dari Babbage, sebuah mesin diferensial dikembangkan dan mesin ini dapat berfungsi secara sempurna, yang membuktikan bahwa gagasan Babbage tentang mesin ini memang dapat diimplementasikan. Komputer, alat yang dipakai untuk mengolah data menurut perintah yang telah diprogram. Kata komputer semula dipergunakan untuk menggambarkan orang yang pekerjaannya melakukan perhitungan aritmetika. Dengan atau tanpa alat bantu, tetapi arti kata ini kemudian dipindahkan kepada mesin itu sendiri. Pada awalnya, pengolahan informasi hampir eksklusif berhubungan dengan masalah aritmetika. Tetapi, komputer modern dipakai untuk banyak tugas yang tidak berhubungan dengan matematika. Secara luas, komputer dapat didefinisikan sebagai suatu peralatan elektronik yang terdiri dari beberapa komponen. Generasi komputer. Generasi pertama pada tahun 1940 sampai 1959. Dengan terjadinya Perang Alam Kedua, negara-negara yang terlibat dalam perang tersebut berusaha mengembangkan komputer sebagai mengeksploit potensi strategis yang dimiliki komputer. Hal ini meningkatkan pendanaan pengembangan komputer serta mempercepat kemajuan teknik komputer. Pada tahun 1941, Konrad Zuse, seorang insinyur Jerman, mendirikan suatu komputer Z3 sebagai mendesain pesawat terbang dan peluru kendali. Pihak sekutu juga membuat kemajuan lain dalam pengembangan kekuatan komputer. Tahun 1943, pihak Inggris menyelesaikan komputer pemecah kode rahasia yang dinamakan Colossus sebagai memecahkan kode rahasia yang dipakai Jerman. Dampak pembuatan Colossus tidak terlalu mempengaruhi perkembangan industri komputer dikarenakan dua alasan. Yang pertama, Colossus bukan merupakan komputer serbaguna atau general purpose komputer. Dia hanya didesain sebagai memecahkan kode rahasia. Kedua, keberadaan mesin ini dikawal kerahasiaannya sampai 1 dekade setelah perang penghabisannya. Usaha yang dilakukan oleh pihak Amerika pada saat itu menghasilkan suatu kemajuan lainnya. Howard H. Aiken 1900 sampai 1973, seorang insinyur Harvard yang melakukan pekerjaan dengan IBM, sukses memproduksi kalkulator elektronik sebagai US Navy. Kalkulator tersebut mempunyai ukuran panjang setengah lapangan bola kaki
dan memiliki rentang kabel sepanjang 500 mil. The Harvard IBM Automatic Sequence Controlled Calculator atau MARC-I merupakan komputer relay elektronik. Dia menggunakan sinyal elektromagnetik sebagai penggerakan komponen mekanik mesin tersebut, beroperasi dengan lambat. Generasi komputer kedua pada tahun 1959 sampai 1965. Pada awal 1960-an, mulai muncul terus-menerus komputer generasi kedua yang sukses di ronde bisnis, di universitas, dan di pemerintahan. Komputer-komputer generasi kedua ini merupakan komputer yang sepenuhnya menggunakan transistor. Mereka juga memiliki komponen-komponen yang dapat diasosiasikan dengan komputer pada saat ini, seperti contohnya printer, penyimpanan dalam disket, memori, sistem operasi, dan program. Salah satu contoh penting komputer pada masa ini adalah 1401 yang diterima secara luas di kalangan industri. Pada tahun 1965, hampir seluruh bisnis akbar menggunakan komputer generasi kedua sebagai memproses informasi keuangan. Program yang tersimpan di dalam komputer dan bahasa pemrograman yang mempunyai di dalamnya memberikan fleksibilitas kepada komputer. Fleksibilitas ini meningkatkan kinerja dengan harga yang pantas untuk pengguna bisnis. Dengan konsep ini, komputer dapat mencetak faktur pembelian konsumen dan kemudian menjalankan desain produk atau menghitung daftar gaji. Beberapa bahasa pemrograman mulai muncul terus-menerus pada saat itu. Bahasa pemrograman Common Business atau COBOL dan formula translator atau biasa disebut Fortran mulai umum dipakai. Bahasa pemrograman ini menggantikan kode mesin yang berbelit dengan kata-kata, kalimat, dan formula matematika yang lebih gampang dipahami oleh manusia. Hal ini memudahkan seseorang sebagai memprogram dan mengatur komputer. Beragam macam karir baru muncul terus-menerus seperti programmer, analis sistem, dan pandai sistem komputer. Industri piranti lunak juga mulai muncul terus-menerus dan mengembang pada masa komputer generasi kedua ini. Generasi komputer ketiga pada tahun 1965 sampai 1971. Komputer generasi ketiga adalah perkembangan yang melalui tahap yang sangat pesat dan perkembangan komputer yang ada. Dalam penggunaannya, transistor menjadikan kinerja komputer lebih cepat panas, sehingga membuat komputer generasi kedua mulai ditinggalkan. Kemudian, salah satu seorang ilmuwan bernama Jack Billy mencoba kembali melakukan penelitian. Kemudian, pada tahun 1958, dia telah menciptakan komponen yang lebih canggih lagi dibandingkan dengan transistor yang membuat komputer cepat panas tadi. Penemuannya yakni IC atau Integrated Circuit, chip kecil yang mampu mengumpulkan dan menampung banyak komponen menjadi satu. Pada generasi ketiga inilah sejarah komputer teknologi
IC menjadi salah satu ciri utama karena mulai familiar dan banyak digunakan pada sebuah perangkat komputer hingga generasi sekarang. IC dibuat pertama kali oleh seorang bernama Texas Instruments dan Fairchild Semiconductor pada tahun 1959 yang berisi hanya 6 transistor saja. Bisa kita coba bandingkan dengan prosesor saat ini yang kita gunakan telah memiliki jutaan, puluhan, ataupun ratusan juta transistor. Bahkan telah didesain prosesor yang memiliki miliaran transistor dari sebuah perkembangan yang luar biasa dalam masa kurang lebih dari setengah abad. Generasi komputer keempat pada tahun 1971 sampai 1980. Komputer generasi keempat adalah regenerasi dari generasi ketiga. Perbedaannya bahwa IC pada komputer generasi 4 lebih kompleks dan terintegrasi dibandingkan dengan generasi sebelumnya, yaitu generasi ketiga. Pada generasi keempat, komputer sudah menggunakan chip IC, kemudian baru mulai dikembangkan lagi oleh perusahaan Very Large Scale Integration untuk mencoba mengerjakan pengembangan tersebut sejak tahun 1980-an. Hasilnya, satu chip tunggal mampu menampung ribuan komponen. Sejak tahun 1970, muncul dua perkembangan yang dianggap sebagai komputer generasi 4. Yang pertama, penggunaan Large Scale Integration atau LSI yang biasa disebut dengan Bipolar Large Scale Integration. LSI merupakan sekumpulan pemadata beribu-ribu IC yang dijadikan satu pada sebuah keping IC yang bisa kita sebut dengan nama chip. Istilah penyebutan chip digunakan dalam menunjukkan suatu lempengan yang berbentuk persegi 4 yang membuat rangkaian terpadu IC. LSI kemudian dapat dikembangkan lagi menjadi VLSI, yaitu Very Large Scale Integration, yang dapat menampung puluhan ribu bahkan hingga ratusan ribu IC. Kemudian dikembangkan lagi menjadi komputer mikro yang menggunakan semikonduktor dan mikroprosesor yang berbentuk chip sebagai memori komputer internal sementara, sedangkan generasi sebelumnya hanya menggunakan magnetic core storage. Generasi komputer kelima pada tahun 1980 sampai sekarang. Komputer generasi kelima yaitu pada saat sekarang ini tengah banyak sekali dilakukan pengembangan oleh berbagai vendor elektronik. Komputer generasi kelima sering disebut dengan komputer generasi masa depan. Pada perkembangan selanjutnya akan ada banyak perubahan besar terjadi, bahwa sejak IBM PC diperkenalkan dan bukan satu-satunya manufaktur PC kompatibel, maka standar baru dalam dunia industri PC akan lebih banyak diterapkan dan lebih dikembangkan oleh perusahaan lain seperti Intel dan Microsoft yang dipelopori oleh Bill Gates yang saat ini telah menjadi pionir standar hardware dan software dunia. Beberapa bukti diantaranya adalah munculnya smartphone, tablet, phablet, netbook, ultrabook, dan masih banyak lagi penemuan-penemuan terbaru pada saat ini yang bisa kita temui. Sejarah perkembangan komputer generasi kelima merupakan
komputer yang kita gunakan pada saat ini. Generasi ini ditandai munculnya LSI atau Large Scale Integration yang merupakan pemadatan ribuan mikroprosesor di dalam sebuah mikroprosesor pada saat ini. Komponen-komponen di dalam komputer. Yang pertama, monitor. Fungsi monitor sebagai perangkat keras ini memiliki kegunaan untuk menampilkan data grafis tampilan yang ada pada CPU agar pengguna bisa melihat data yang dibuat. Selain itu, fungsi monitor ini pun tentu saja sebagai alat output dari memori komputer. Kedua, CPU. Beberapa fungsi CPU. Yang pertama, fungsi storing. Fungsi storing dapat menyimpan data dari CPU sehingga seseorang yang akan menggunakan komputer dapat membutuhkan perangkat untuk menyimpan secara permanen. Kedua, fungsi decoding. Fungsi decoding adalah sistem CPU dengan program yang dapat dijalankan dengan kode instruksi sehingga dapat diterjemahkan pada CPU yang dapat mengenalinya pada kode biner. Ketiga, fungsi executing. Fungsi executing merupakan salah satu program yang dieksekusi oleh CPU yang dapat melakukan sesuatu sehingga perhitungan dengan menggunakan komponen CPU. Yang ketiga, mouse. Fungsi utama mouse sebagai alat penunjuk atau pointing device menjadi sangat penting dan berguna ketika pertama kali ditemukan. Yang terakhir, keyboard. Fungsi keyboard sangat penting karena sebagai perintah yang berupa teks dan kontrol lain dimasukkan ke dalam sistem komputer melalui keyboard.